Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal Muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nasruh, para guru, para sepuh, para tokoh, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu sehat walafiat, panjang umur, selalu taat. Yang sakit dan punya penyakit Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan Allah mudahkan, hajat-hajat Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan ini insya Allah yaitu melanjutkan terkait tentang dulu pemberian, terutama nanti pemberian kepada anak, apakah harus sama rata atau nanti boleh dibeda-bedakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Terkait tentang hibah ini, apakah boleh ditarik lagi oleh orang yang memberi atau tidak boleh? Idza matal mauhubu lahum tana'ar ruju', jika orang yang mendapatkan hibah itu sudah meninggal dunia, maka tidak boleh ditarik kembali pemberian kepadanya. Karena ada perbedaan pandangan antara ulama mazhab Hanafi dengan jumhur. Karena ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang memberikan hibah pada seseorang itu boleh ditarik kembali. Sementara jumhur, terutama Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang memberi lalu ditarik kembali itu bagaikan asu yang muntah lalu dimakan lagi. Itu hadisnya. Namun ini masih dalam perbedaan pandangan. Jadi dinyatakan bahwa ketika orang yang menerima pemberian itu meninggal, maka tidak boleh lagi diminta. Kenapa? Li'annal milkan taqalah ila warasatihi, karena kepemilikan pemberian itu sudah pindah pada ahli warisnya. Si A ngasih ke si B, masih dalam perbedaan pandangan ulama yang menyatakan boleh B menarik pemberiannya dari si A. A boleh menarik pemberiannya dari si B, itu masih dalam perbedaan pandangan. Hanafiyah boleh. Tetapi kalau B sudah meninggal, maka A tidak boleh menarik kembali. Kenapa? Karena kepemilikan barang pemberian itu sudah pindah pada ahli waris. Kenapa kalau ke ahli waris tidak boleh? Kenapa? Karena apa? Wa huwa ajnabiyun. Karena sudah status lagi bukan yang menerima pemberian, tapi sang ahli waris menerima, yaitu warisan dari yang menerima pemberian. Jadi statusnya sudah beda. Artinya sekalipun A pada kasus ini menurut sebagian boleh meminta kembali menarik pemberiannya, tetapi ketika B sudah meninggal tak lagi boleh, karena kepemilikan sudah pindah pada ahli waris si B. Nggak boleh itu. Statusnya apa? Ajnabiyun, ya akhirnya tidak ada hubungan apa-apa. Walam tahdus minhul hibatu, dan memang tidak ada transaksi hibah antar A dengan ahli warisnya B. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah mahiyatur rujuk. Apa sih? Yaitu esensi menarik kembali. Apa esensinya kira-kira?
Boleh tidak kalau nanti diajukan ke pengadilan karena ada kekeliruan, ada faktor lain? Boleh apa tidak ini? Mau ngasihnya A kok dikasihnya malah B, sementara si B bersikukuh tidak boleh, ikut pandangan ulama yang tidak boleh. Si A memang bukan bermaksud memberikan itu, tapi maksudnya lain. Mau ngasih uang 10.000 rupiah, ngasihnya malah 10 dolar misalnya. Nah, ini keliru gimana nih? La khilafa fi anna ruju'a fil hibati bi qada'il qadi fasakhun. Bahwa tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama kalau hibah itu ditarik kembali berdasarkan keputusan hakim, maka itu boleh. Artinya pemberian itu boleh digugat. Artinya kalau si A ngasih ke si B itu uang misalnya 10.000 dolar, padahal maunya ngasihnya adalah 10.000 rupiah. Si B bersikukuh tidak boleh. Orang yang memberi hibah ditarik kembali bagaikan asu yang menjilat kembali muntahannya. Kata si A, saya keliru mau ngasihnya uang 10.000 rupiah. Ini 10.000 dolar kan jauh. Diajukanlah ke pengadilan, hakim memutuskan berdasarkan keterangan, kesaksian dan bukti bahwa ada kekeliruan pemberian, maka keputusan hakim itu berlaku, boleh. Itu boleh. Berarti masih ada celah bagi orang yang salah memberikan barang. Waqtalafal ulama'u fir ruju'i fiha bitarodi. Nah, beda ulama pandangan-pandangan mereka terkait tentang penarikan kembali barang yang sudah diberi tapi saling ridho. Tapi saling ridho bukan berdasarkan keputusan hakim. Nah, itu. Faqala jumhurul Hanafiyah innahu fasakh. Maka ulama, sebagian mayoritas ulama madhab Hanafi itu juga dinyatakan boleh. Artinya hibahnya itu bisa yaitu dirusak, yaitu boleh dikembalikan itu. Tetapi Imam Zufar menyatakan innahu hibatun mubtada'atun. Itu beda, itu namanya hibah permulaan lagi. Kenapa? Li'anna milkal mauhub ada ilal wahib bitarodihima. Karena barang yang diberikan orang yang memberi kembali kepada dirinya berdasarkan keridhaan yang memberi dan menerima. Dengan demikian apa nih? Ya fayuktabaru akdan jadidan, maka itu dinyatakan sebagai akad baru. Berarti orang yang menerima sekarang yang ngasih. Misalnya saya ngasih ke Pak Haji Zulfa, oleh saya diminta kembali, beliau juga ridho, saya tarik. Itu berarti sejatinya kata Imam Zufar ya akad baru. Sekarang Pak Haji Zulfa yang ngasih ke saya. Bukan saya statusnya sebagai wahib yang memberi hibah, lalu saya menarik. Tetapi Pak Haji Zulfa inilah yang statusnya sekarang berbalik. Saya tadinya wahib yang ngasih hibah, tapi ditarik Pak Haji Zulfa ridho. Nah, saya bukan status wahib lagi, tapi mauhub lah. Pak Haji Zulfa sekarang yang jadi wahib, orang yang memberi. Berarti tetap beliau dapat pahala memberikan hibah. Itu statusnya kata Imam Zufar. Yang ini jelas kalau gini nih. Wong sudah dikasih, diminta lagi. Nah ini dikasih, ya monggo itu. Kemudian berikutnya adalah nah ini atiyatul aulad, memberi kepada anak-anak. Berarti kita punya anak lebih dari satu. Kira-kira bagaimana nih status pemberian kita? Apakah nanti boleh lebih atau harus setara? Ini penting buat kita mumpung masih sehat. Kalau sudah nggak sehat, tinggal pilihannya biasanya dua, antara wasiat sama warisan. Mana tadi? La khilafah baina jumhuril ulama'i fi istihbabit taswiyati fil ata'i bainal auladi.
tidak ada perbedaan pandangan di antara mayoritas ulama terkait tentang disunnahkannya, dianjurkannya pemerataan dalam pemberian di antara anak-anak kita. Jadi dianjurkan, disunnahkan kita kalau mau ngasih pemberian pada anak-anak kita itu taswiyah, sama, rata. Loh kok bisa? Karena ini hibah, bukan warisan. Kalau warisan tentu itu sudah jelas ayatnya. Bagaimana anak laki-laki, bagaimana anak perempuan, bagaimana kalau perempuan lebih dari satu. Nah ini. Jadi dianjurkan pemberiannya itu sama. Dengan demikian laki perempuan sama. Kemudian yang nomor satu dengan yang nomor terakhir juga sama. Apalagi banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu nanti apakah warisan, apa wasiat, apa hibah. Kadang anak laki-laki tertua yang menguasai. Padahal ini kalau jelas-jelas diberikan saat masih hidup itu lebih baik. Supaya nanti tidak ada rebutan warisan. Makanya hibah atiyah kepada anak mumpung masih hidup ini penting. Supaya jelas, terutama nanti yaitu dinotariskan. Kemudian wa karahatit tafdili bainakum fi halatis sihah. Dan makruh ada yang dilebihkan dan diunggulkan di antara anak-anak kita dalam keadaan yaitu yang sehat-sehat, wajar-wajar semua. Jadi jangan sampai dilebihkan satu di antara lain. Kenapa? Ini akan menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Baik kecemburuan antar sesama anak, kebencian kepada sesama anak maupun pada orang tua. Kita tahu kasus bagaimana Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf itu sayangnya melebihi kepada anak-anak lainnya. Nabi Yakub tidak menampakkan kasih sayangnya lebih kepada Nabi Yusuf. Tapi ada yang melihat dan melaporkan kepada yang lainnya. Ternyata apa? Ada yang namanya yaitu perencanaan penghilangan Nabi Yusuf dari depan mereka. Nah ini padahal sekelas Nabi Yusuf. Kalau sekelas Abdul Jalil dan Haji Sulfa apalagi kan gitu. Di kelas kita ini kelasnya Nabi Yakub, kelasnya Nabi Yusuf. Bukan masalah memberi, baru yaitu adalah sikap bagaimana Nabi Yakub kepada anak-anak beliau itu berbeda, tidak nampak di depan mereka. Padahal ketika tidak ada Nabi Yusuf berdua dengan Nabi Yakub, ini mungkin yang nampak ada yang lihat. Karena setan itu yang lihat lalu disampaikan pada yang lain. Nah ini ternyata nanti yang kemudian menyebabkan anak-anak Nabi Yakub yang lain cemburu, tidak suka kepada Nabi Yusuf. Sehingga ada agenda bagaimana Yusuf dihilangkan dari tengah-tengah mereka. Akhirnya ada yang kemudian berencana melakukan penghilangan nyawa, ada yang bilang nggak usah, masukkan ke sumur saja. Ini kan problemnya masalah kasih sayang, masalah yaitu keadilan. Ini bahaya nih yang begini nih. Wakhtalafu fi bayanil muradi minat taswiyati al-mustahabbati. Dan ulama berbeda pendapat lagi terkait tentang penjelasan rinci apa yang dimaksud dengan taswiyah, yaitu pemerataan yang dianjurkan. Apa kira-kira nih yang dimaksud taswiyah di sini? Masih beda lagi ternyata. Faqalah Abu Yusuf minal Hanafiyati. Imam Abu Yusuf Yakub, salah seorang ulama senior di madhab Hanafi, karena memang murid seniornya. Kemudian juga wal Malikiyatu, dan ulama madhab Maliki, wasyafi'iyatu, dan ulama madhab Syafi'i, wa huwa ra'yul jumhur. Ini pandangan mayoritas ulama. Apa? Nah ini, yustahabbu lil abi, dianjurkan, disunnahkan bagi seorang bapak,
ayyusawwiya bainal auladid dzukuri wal inasi fil atiyati, yaitu menyamakan pemberian antar para anak laki-laki maupun perempuan. Jadi mau jenisnya laki-laki atau perempuan, menurut jumhur ulama seorang bapak disunnahkan, dianjurkan yaitu memberinya sama. Fatuqtal unsa mislama yuqtaz dzakaruh, anak perempuan juga mendapatkan pemberian yang sama seperti apa yang diberikan kepada anak laki-laki. Ada dalilnya tidak? Ada. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi, sawwu baina auladikum fil atiyah, kalau sholat sawwu sufufakum, luruskan, luruskan, sejajarkanlah, luruskanlah, ratakanlah di antara anak-anak kalian terkait pemberian. Itu sabda Nabi. Lagi-lagi tidak bicara warisan. Kalau warisan, harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia. Kalau hibah, atiyah, pemberian, orangnya hidup sehat walafiat. Sehat walafiat. Ini kata Nabi, walau kuntu mu'atsiran la athartun nisa 'ala rijal, seandainya aku boleh melebihkan pemberian, akan kuberikan perempuan itu lebih daripada laki-laki. Jadi ternyata Nabi seandainya boleh, maunya perempuan itu lebih. Kalau kita kan enggak, apa, anak laki-laki yang lebih. Ini kira-kira nih, seandainya boleh nih, kita ini mau ngasih anak perempuan itu lebih, apa mau ngasih yaitu separuh dari bagian anak laki-laki? Sebagai lelaki, nah kan gitu nanti. Sebagai lelaki, yaitu saya harus memberikan lebih pada anak laki-laki. Kata ibu yang punya kekayaan beda, sebagai perempuan akan saya berikan lebih untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Ternyata Nabi kecenderungannya yaitu adalah memberi lebih kepada perempuan. Nah ini, mudah-mudahan kita semua bisa berlaku adil terhadap anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang banyak hartanya. Kalau enggak punya harta, ya sudah, nggak ada yang mikirin. Problemnya kan yang sering jadi penyebab ini kalau banyak harta. Kalau nggak punya harta, anak nggak berantem. Nggak berantem anak ini. Ya banyaklah kasus begini. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada, karena adil. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi? Kemudian dalam riwayat lain, ini dari Bukhari, Nabi bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlakulah adil kalian di antara anak-anak kalian. Nah, ini sudah perintah Nabi. Nah itu. Wali annal adla fil qismati wal muamalati matlubun, bahwa bersikap dan berlaku adil dalam pemberian, wal muamalah, dan berinteraksi itu adalah tuntutan yang harus terpenuhi. Nah, ini muamalah ini penting juga nih. Nanti kita balik nih. Kalau pemberian anak ke orang tua mesti itu adil dan sama rata supaya tidak menimbulkan perseteruan, percekcokan dan permusuhan antar anak. Kita juga melakukan interaksi komunikasi dengan anak harus juga adil. Jangan sampai anak yang sering ngasih saat kita sudah sepuh, itu perhatian kita lebih kepadanya. Anak yang ngasihnya kurang, kita komunikasinya jarang. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak ya orang tua begini ya. Sudah ngasihnya ini ternyata tidak pada prinsip berkeadilan, saat orang tua nerima pemberian dari anak ternyata muamalahnya juga tidak adil. Ini juga menunjukkan bahwa ini kelak akan menjadi penyebab perseteruan.
Kenapa? Karena anak yang ngasihnya mungkin agak jarang, mungkin lebih sedikit dibanding yang dapat perhatian besar, sebetulnya pengen lebih besar. Kenapa? Tapi karena keadaan. Lawong gajinya 4 juta pas-pasan, minta tiap bulan ya sulit. Yang satu 20 juta ya gampang. Kan gitu kira-kira. Artinya urusan atiyah orang tua harus adil, urusan muamalah juga adil. Kadang saya lihat nih, mudah-mudahan tidak rata. Kalau anak itu pemberiannya besar sering rutin, yang satunya jarang dan sedikit, anaknya perhatian kakek nenek ini pada cucunya beda. Misalnya nih, saya dengan Ustadz Jaya ini bersaudara. Ustadz Jaya ini tiap bulan rutin ngasih memenuhi, saya 2 bulan separuhnya beliau. Anak-anak kami itu beda perhatian dari orang tua kami. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak, tapi yang di sini insya Allah enggak ya. Nah ini perlu juga nih, itu menimbulkan kebencian, permusuhan juga. Kata saya, aduh, bapak sama mama anak saya diperlakukan demikian, mentang-mentang saya nggak punya. Anaknya Mas Jaya diperlakukan berlebihan, mentang-mentang dia ini juga menimbulkan permusuhan. Nah makanya dalam hal ini orang tua itu harus adil dan bijak. Kalau dia statusnya memberi, bersikap adil. Kalau nerima tetap juga adil. Yang ketiga, doanya lebih banyak ke yang mana nih? Lebih banyak ke Mas Jaya apa ke saya ini? Monggo kita yang jadi orang tua nih. Mas Jaya ngasih rutin banyak tiap bulan, saya ngasih tiap 2 bulan separuhnya. Kira-kira doa kita sebagai orang tua lebih banyakkan ke Mas Jaya apa ke saya nih? Doanya, ya Bu ya. Doanya banyakkan ke beliau ternyata. Nah, kan mestinya bagaimana caranya doa buat saya lebih banyak biar setara gitu. Ini beliau yang doanya banyak, ya udah nggak bisa ngejar saya. Nah ini penting ini. Ini nggak ketahuan loh padahal doa. Doa kita tidak nampak, kita ini lebih cenderung pada siapa. Tapi ternyata kita nggak adil juga. Nah ini penting buat kita sebagai orang tua. Tapi insya Allah di sini enggak ya, doanya sama. Doanya sama, nggak nyebut. Cuma yaitu tadi, sadar atau tidak, kebiasaan itu akan nampak. Apalagi kalau ngumpul. Oh kalau anak Mas Jaya jatuhin piring nggak apa-apa. Kalau anak saya jatuhin gelas dimarahin itu. Ada ya kakek nenek begitu ya? Banyak. Ini banyak. Ini koreksi buat kita ini. Masalahnya koreksi. Loh, bukannya tadi kalau ditanya ittaqullah sawu itu kan kalau kata santri fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Bukankah perintah Nabi itu status hukumnya wajib? Jadi kata Nabi itu sawu, ratakanlah. Ittaqullah wa'dilu, takwalah kalian, bersikap adillah. Itu kan bentuk perintah. Bukankah perintah itu wajib? Wah lebih. Kalau wajib begini berarti lebih ketat lagi. Oleh karena itu ulama waqad hamalul amra fi hadhil ahaditsa 'ala nadbi. Hadis-hadis yang terkait tadi oleh ulama jumhur dipahami itu sunnah. Tapi kalau dipahami wajib, maka yang tidak berlaku adil dalam pemberian itu dosa. Itu dosa karena perintah Nabi tidak dilakukan, sifatnya wajib. Untungnya ulama jumhur bilang itu hukumnya, pemaknaan hadis tadi adalah sunnah. Sama dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di antara sebagian malam tahajudlah. Ini kalau makna tahajud perintah dimaknai wajib, yang enggak tahajud dosa. Makanya dimaknai yaitu sunnah. Untungnya hadis ini oleh mayoritas ulama dipahami perintahnya sunnah. Kalau ikut status hukum asli perintah itu wajib. Kalau enggak dosa semua orang-orang tua itu. Nah, kemudian ada enggak yang berbeda pendapat ini? Tidak ada pemerataan pemberian terhadap anak-anak. Masih ada. Tadi kan jumhur.
Nah sekarang berarti sebagian. Wa qala al-Hanabilatu wa Muhammad minal Hanafiyati, ulama mazhab Hambali dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, satu di antara ulama senior masyhur di kalangan ulama mazhab Hanafi. Nah, ini baru berarti ada yang boleh. Lil abi ayyuqassimah baina auladihi ala hasabi qismatillahi ta'ala fil mirath. Bapak boleh melaksanakan memberikan pada anak-anak mereka berdasarkan pemberian Allah dalam warisan. Nah ini berarti masih ada sebagian ulama, orang tua boleh memberikan kepada anak-anak mereka berdasarkan hak mereka tentang warisan. Berarti apa? Fayaj'alu lidzakari mithla hadzil unsayain, anak laki-laki diberikan 2 kali lipat daripada haknya anak. Berarti kalau ngasih tanah kepada anak perempuan 100 meter persegi, ke anak laki-laki 200 meter persegi, boleh. Cuma statusnya boleh itu. Kalau ngasih uang ke anak perempuan 100 juta, ke anak laki-laki yaitu 200 juta boleh. Tapi kira-kira nih, boleh begini dengan tadi yang dianjurkan disunahkan, itu lebih utama mana? Boleh dengan dianjurkan sunnah. Lebih yaitu utama yang dianjurkan sunnah. Namanya juga juga boleh. Apalagi nanti efek ke depannya. Apa alasan ulama-ulama ini? Li'annallaha ta'ala qassama bainahum kadzalika, karena Allah memberikan hak anak-anak itu di Al-Qur'an diwariskan ya begitu, anak laki-laki yaitu 2 kali dibanding bagian anak perempuan itu. Bagaimana nalar logikanya nih kira-kira? Kok 2 dibanding 1 gitu? Ada nalar sederhana. Laki-laki itu kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jadi separuh adalah hak buat istri dan keluarga. Sementara perempuan tidak punya kewajiban ngasih nafkah. Bahkan bisa lebih untuk dirinya. Logikanya begini. Kalau saya dapat pemberian 2 kali lipat dibanding saudari saya yang perempuan, karena saya punya kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak saya. Sementara saudari-saudari saya tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada suami dan anak-anaknya. Bahkan nanti saudari saya bisa jadi tabungan karena dia sudah ditanggung nafkah oleh suaminya. Begitu kira-kira nalar sederhananya. Bisa dibedakan ya? Nah itu. Karena kewajiban itu. Mana tadi? Pendapat sebagian ini, wa aula maqtudiya bihi, yang paling utama untuk diikuti adalah huwa qismatullah, adalah pemberian berdasarkan pemberian Allah. Bahkan sebagian ini lebih utama ngikutin pemberian 2:1 kalau beda jenis. Wali annal atiyata fil hayati ahadu halayil atiyati, karena sesungguhnya pemberian waktu masih hidup itu satu di antara 2 keadaan memberi. Jadinya waktu hidup masuk atiyah, sedangkan sudah mati juga atiyah. Ya, namanya nanti warisan. Kalau hidup namanya hibah. Itu maksudnya. Fayuj'alu lidzakari mithlu hadzil unsayaini kahalatil mauti, untuk anak laki-laki dijadikanlah pemberian itu 2 kali seperti pemberian anak perempuan sebagaimana dalam keadaan mati. Jadi kalau meninggal itu pemberian anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, maka waktu hidup juga pemberian 2 kali lipat, itu maksudnya. Ini landasan para ulama yang menyatakan boleh berpegang terhadap ketentuan Allah dalam ayat-ayat waris. Nah, monggo nanti efeknya kira-kira dampak eksesnya yang mana? Apakah yang positif nanti ada pemerataan? Apakah yang positif itu 2 kali lipat anak laki-laki dibanding perempuan? Itu perbedaannya itu. Kemudian
Amma an hukmi tas'uyati fal atiyah faqalah jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwa pemerataan pemberian itu la tajibut tas'uyatu bal tundabu, tidak wajib pemerataan, yaitu sekedar sunnah atau anjuran. Fa in faddalah ba'dal warasati, jika orang tua melebihkan pada sebagian ahli waris sah, tapi wa kuriha makruh. Makruh. Nah ini, cuma apakah ada nanti kondisi tertentu diperbolehkan tidak makruh? Apakah ada kondisi tertentu, misalnya yang satunya miskin, sakit-sakitan misalnya, yang lain itu sehat. Ini riwayat Muslim dengan lafadz ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa, bukankah kamu juga ingin dan senang kalau anak-anakmu itu berbuat baik yang sama kepadamu? Berarti pemberian yang tidak rata itu akan menimbulkan kebaikan anak bisa berbeda pada orang tua. Misalnya begini, saya sama Ustaz Jaya bersaudara, beliau dikasih banyak, saya dikasih sedikit, atau adik perempuan kami dikasih separuh. Nah, itu nanti bisa berpengaruh pada masing-masing sikap kami. Kenapa? Yang dapat sedikit atau separuh itu berbeda nanti. Nah, ini akan berefek terhadap kebaikan anak jadi beda-beda. Ini kata Nabi, bukankah apakah kamu juga senang dan bahagia kalau anak-anak kamu mereka semua itu berlaku baiknya sama? Berlaku baiknya sama. Itu yang dimaksud. Qala bala, iya. Bala, qala kata fala idan. Kalau begitu ya rata. Dibagikannya yaitu adalah fal adlu huwa taswiyah bainal wa taswiyatu bainal aulad. Adil itu adalah ada pemerataan antar para anak. Tetapi ada lagi yang menyatakan wa qala jama'atun. Ada sekelompok ulama yang menyatakan tajibut taswiyatu bainal auladi fil atiyati awil hibah. Wajib hukumnya bagi orang tua memberikan pada anak itu hukumnya sama rata. Wajib nih. Berarti kalau ikut ulama ini yang tidak memberikan hak yang sama itu dosa. Siapa mereka? Yaitu satu, wahum Ahmadu, Imam Ahmad. Tadi Hanabilah, ulama atau Hambali. Yang kedua was-Sauri, Imam Sauri. Yang ketiga wa Tawus, wa Ishaq dan lain-lain. Berarti ulama ada tiga nih. Yang sebagian menyatakan boleh, tidak sama, tapi berdasarkan pembagian warisan. Yang sebagian lagi menyatakan wajib, rata sama. Yang mayoritas dianjurkan, yaitu sama rata. Boleh tidak sama tapi makruh itu. Kemudian berikutnya adalah waqtalafa haula'i fi kaifiyatit taswiyati. Ulama berbeda pandangan lagi bagaimana tentang taswiyah itu. Fakila bi antakuna atiyatud dzakari wal unsa sawaan. Ada yang mengatakan laki perempuan yang pemberiannya sama. Wa huwa dhahiru riwayatin indan Nasa'i. Ini adalah hadis berdasarkan riwayat Imam Nasa'i. Ala sawaitah bainahum, tidakkah kau samaratakan pemberian di antara anak-anakmu, antara mereka? Yang kedua, inda Ibnu Hibban, hadis Ibnu Hibban, sawu bainahum, samakan antar anak-anak. Hadis dari riwayat Ibnu Abbas, sawu baina auladikum fil atiyah. Ya, yaitu samakan, ratakan, setarakan pemberian di antara anak-anak kalian. Falau kuntu mufaddilan ahadan, seandainya aku boleh memberikan lebih pada satu di antara mereka, lafaddaltun nisa'a, niscaya aku akan lebihkan yang perempuan. Itu. Nah, inilah perbedaan para ulama. Boleh enggak kira-kira ini ada yang lebih karena sebab?
Nah, ini baru menarik nih. Waruya an Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, annahu yajuzut tafadulu ingkana lahu sababun. Boleh ada yang lebih dalam pemberian dari orang tua untuk anak jika ada sebab. Misalnya, ka ayyah tajal waladu li zamanatihi almardiyah. Anak sakit lumpuh. Yang satu anaknya sakit lumpuh, nggak bisa kerja. Tidak bisa yaitu mendapatkan penghasilan. Nah, di sini boleh karena dia sakitan. Kalau perlu saudara yang lain bantu, jangan iri. Jangan A, B, C, D sehat kaya, C nggak punya sakit-sakitan, si C dikasih lebih dibanding A, B, C, D. Di sini boleh. Kenapa? Karena ada faktor tertentu. Atau dikaunihi akma, dia tunanetra, yang lain melek, itu boleh. Auli qada'i dainihi, atau yang satu ini utangnya banyak. Utangnya banyak. Si A, B, C aman, D punya utang banyak. Orang tua ngasih lebih pada D karena banyak utangnya, boleh. Kalau perlu A, B, C itu bantu saudara yang sedang punya utang. Yang penting utangnya bukan buat foya-foya dan main-main. Oke, kalau utangnya buat foya-foya dan main-main, apalagi kena yang online-online, wah ini tidak boleh. Kenapa? Bahaya. Atau juga aukathroti ailatihi. Yang satu ini keluarganya banyak, anaknya banyak. Saya sama Ustadz Jaya selaku bersaudara, anaknya sama-sama 2. Kita punya saudara, anaknya 10. Nah, berarti orang tua kami boleh memberikan lebih pada saudara kami yang anaknya 10. Kenapa? Karena beban hidupnya lebih besar. Kami anak cuma 2. Tapi kalau yang satunya istrinya 3, jangan. Saya sama beliau sama-sama 1, yang satunya istrinya 3, kasih banyak. Jangan, kami protes. Kalau enggak, kami juga harus punya 2, kan gitu. Nah, artinya ada kondisi-kondisi tertentu kita diperbolehkan statusnya kondisional. Kondisional. Atau lilistiroli bil ilmi. Mohon maaf nih, kami ini sudah berkeluarga, kami punya adik sedang kuliah sibuk, boleh diberi lebih? Boleh. Kami sudah kerja, kan gitu, berdua. Kami punya saudara ishtighal bil ilmi, sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk belajar, kuliah, pesantren, boleh dikasih lebih. Au nahwi dzalika, atau lainnya. Misalnya yang kami sudah nikah, yang satu pengen menikah. Nah, ini pas dapat pasangan calon istri yang punya budaya harus memberikan sekian. Wah, ini karena katanya kan ada tuh, kalau lulusan SMA 50 gitu, lulusan S1 100, lulusan S2 150. Saya pernah survei begini pada perempuan itu. Kamu orang mana? Orang sini Pak Ustadz. Oh iya, kenapa kamu kok nggak jadi sama itu? Nggak punya Pak Ustadz. Kenapa? Budaya kami di kawasan kami, kalau lulusan SMA itu, calon kami itu ngasih 50 juta buat orang tua kami. Wah, berat juga ya, 50 juta. Ya? Oh, yang SD. Jadi yang SD. Jadi yang SD agak berat juga didiknya, Pak Haji. Terus kalau kamu berapa? Saya S1. Oh, berarti 100 ya? Iya, makanya mundur. Wah, repot juga. Kamu sendiri gimana? Sebetulnya saya nggak ada itu, nggak masalah. Lawang saya seneng sama dia. Ini masalah budaya kan ya. Oh, kalau S2 150. Oh, berarti kamu jangan S2 dulu. S1 saja. Cuma saya nggak bilang saya bisa ngasih 100 juta gitu. Cuma nggak bilang begitu, Pak Haji. Artinya ternyata jadi kendala. Kalau ini jadi kendala, maka tadi anak yang perlu biaya untuk nikah itu boleh dikasih lebih. Nah, ini tergantung kondisi, tergantung bagaimana kita bersikap adil dan bijak. Mudah-mudahan anak-anak kita rukun semua sampai akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Baik, masuk sesi diskusi. Apa yang dibahas berkaitan dengan hibah atau hadiah bagi orang tua yang masih ada ataupun belum meninggal. Silakan. Pas kayaknya. Udah pada dikasih kayaknya. Udah dikasih. Iya. Yang namanya ini kan pemberian ya, pemberian itu kan lain sama wasiat, sama waris. Sehingga sebetulnya lebih bebas tidak menikah. Yang dimaksud adil tadi sifatnya harus simultan. Orang tua itu kan cuma gini, sebagai anak yang menurut itu berarti hidupnya sengsara, tak bantu dulu. Tapi yang lainnya belum dikasih. Atau begitu dia ngasih ke yang satu tadi, yang perlu dibantu tadi, yang lain juga simultan. Oh iya. Terus yang dimaksud anak ini hanya anak kandung. Karena ada orang tua tapi anak kandungnya justru nggak pernah bersama dia. Tapi ada keponakan atau anak yatim yang dipungut yang justru merawat dia. Ini terkena aturan keadilan ini atau enggak? Right. Tapi namanya juga bebas ya. Nggak masalah, asal. Tapi nggak cocok kalau masuk di fikih itu artinya ada sesuatu yang mengikat. Meskipun namanya pemberian. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah yang dimaksud al-adlu atau at-taswiyah bainal aulad ini yaitu bersifatnya berbarengan serentak dalam satu waktu atau boleh yaitu dalam waktu yang berbeda. Itu misalnya. Tadi kalau lihat kondisi orang tua lihat nih anak saya ini satunya ini butuh dana yaitu supaya dia bisa terangkat misalnya. Bagaimana? Apakah rata itu yang dimaksud bersamaan? Apakah rata itu dalam waktu yang berbeda gitu? Nah, di sini berarti pemberian itu yang adil tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Tapi bisa yaitu adil juga harus dalam waktu yang berbeda. Contoh, kenapa? Kan jadi warisan nanti Pak Ji. Kalau belum dikasih kan nanti statusnya jadi warisan itu maksudnya. Bisa tangkap Pak? Oh iya. Oh iya, jadi statusnya jadi warisan. Kalau laki semua harus rata. Kalau perempuan yang tadi itu maka 1:2 itu pemberian. Bisa dibedakan ya. Jadi pemberian ini murni masih sama-sama hidup dan sehat. Kalau udah sakit-sakitan biasanya mau wasiat itu. Mau wasiat. Kalau udah meninggal nanti namanya adalah warisan. Jadi begini misalnya nih, yang tidak simultan nih. Yang satu sudah dewasa, yang satu masih sekolah, disimpan dulu. Jadi apa? Karena kursnya pada waktu itu sama. Misalnya, saya Ustadz Jaya adalah anak yang sudah dewasa. Kami punya saudara yang masih kuliah atau masih mondok. Sementara orang tua kami mau memberikan hibah. Biar rata bagaimana? Kami dikasih dulu. Kan begitu, supaya bisnis jalan. Sedangkan adik-adik kami belum diberikan. Kenapa? Karena belum bisa melakukan pengelolaan keuangan. Dipegang dulu. Itu kan tidak simultan namanya. Tapi pemberiannya kan sama. Benar sama. Karena kursnya itu sama. Jangan sampai kami dikasih 100 juta tahun ini, adik-adik kami rata 10 tahun ke depan 100 juta. Itu tidak adil. Karena sudah berbeda. Bisa tegap ya? Nah makanya memang yang bagus dan layak itu patokannya emas. Patokannya emas. Ngutang ya kurs emas, bayar utang 10 tahun ke depan bayar emas. Kalau tahun ini saya ngutang ke Pak Haji Agus 1 miliar, 10 tahun gratis. Amin. Ternyata 10 tahun ke depan bayar juga 1 miliar. Beliau rugi, saya terdolimi. Karena 1 miliar 10 tahun ke depan nggak dapat apa-apa. Hari ini saya beli di kampung banyak dapatnya. Bisa dibedakan ya. Jadi pemberian adil itu juga meskipun tidak simultan di waktu berbarengan harus sama nilainya. Sama. Jadi kalau mau ngasih ke kami 100 jutaan, jatah saudara kami yang masih sekolah itu 100 juta juga. Tapi boleh dipegang, silahkan dikembangkan.
Boleh. Nah itu. Tapi kalau mau nanti ajalah dikasih buat adik-adiknya. Ah itu harus ingat. Waktu ngasih kami 100 juta tahun ini kan emas 1 gram 1 juta. Berarti 100 gram. Maka 10 tahun ke depan 100 gram juga itu baru adil. Iya, berarti kan simultan itu. Tiap bulan penghasilan dikasihkan sama gitu. Nah itu. Ini berbicara antar anak. Kalau sudah meninggal nggak jadi, berarti jadi warisan. Jadi kalau tidak dipesan jadi warisan, kalau dipesan nanti bisa jadi wasiat peninggalan. Contoh kalau saya meninggal, tanah saya di sana buat Masjid An-Nasruh itu nggak jadi warisan, jadi wasiat buat An-Nasruh. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau ngasih juga enggak, wasiat enggak, mati warisan semua itu. Tapi diambil kalau punya utang, jangan langsung ke warisan. Mohon maaf nih, kadang anak itu kalau urusan warisan saling pengen ada di depan. Tapi kalau dengar utang, nggak ada yang datang. Itu problemnya nih. Kalau warisan banyak, itu ada terdepan, pengen ngurusin mayit semua. Pengurusin. Tapi kalau dengar punya utang, nggak ada itu yang maju itu. Nah ini yang repotnya kan begitu. Nah makanya penting ini utang dulu baru warisan. Jangan langsung warisan. Wasiat dulu baru warisan. Tapi kalau hibah tidak, utang nggak punya, wasiat nggak punya, warisan semua. Mau anak laki-laki umur 10 tahun, satunya 40 tahun, sama jenisnya laki-laki, tidak ngikur umur. Hah? Menantu. Oh, kalau antar menantu iya. Ada anak laki-laki dia. Ya. Punya anak. Cucu berarti. Anak laki-lakinya meninggal. Selama si istri tadi belum kawin lagi, dia tetap harus melakukan dapat hal yang adil dan benar mas. Anaknya, karena statusnya gantiin bapak, namanya adalah Ibnul Ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki menggantikan posisi anak laki-laki. Jadi ya cucu laki-laki dari anak laki-laki statusnya sama dengan anak laki-laki, bukan mantunya. Iya Pak, iya bukan mantunya, anaknya itu. Karena ini belum saatnya saya beli ekonominya mas-mas, tapi dari emas saja ya. Sebenarnya namanya tinggal dari emas yang ditinggalkan sebagai saksi pemberian tadi diberikan ke siapa? Anak laki-lakinya, laki-lakinya atau istrinya. Sudah dinyatakan apa belum? Kalau sudah dinyatakan berarti kan jadi warisan dari anak yang meninggal karena kepemilikan sudah pindah. Misalnya saya bilang, misalnya ada orang bilang ini emas buat kamu nak nanti. Ternyata sudah kan, oh iya Pak, nggak sempat diambil, meninggal. Berarti kan hak dari anak. Maka ini jadi warisan buat anak dan istrinya. Oh iya, karena sudah jadi hak anak yang meninggal duluan, maka jadi warisan buat anak dan juga orang tua nanti juga gitu. Nah berikutnya tadi, bagaimana dengan anak yang tidak ngumpul tapi ponakan yang diangkat jadi anak? Oh enggak masuk ini. Ponakan tetap ponakan. Ponakan tetap, apalagi mohon maaf, ini anaknya anak adopsi. Kan gitu kan? Nah, oh beda, statusnya kalau anak ya anak gitu. Karena masalahnya ini kan pemberian antar anak, maksudnya ya anak kandung. Itu yang dimaksud antar anak. Jadi kalau ponakan yang diambil ya tentu beda, statusnya tidak sama. Jangan sampai ponakan ngasih banyak, anak sendiri malah dikit. Ini kan ketukar namanya. Jadi ngasih ponakan monggo, tapi jangan melebihi dari anak. Kenapa? Nabi nggak ninggalin warisan.
Kan Nabi nggak ninggalin warisan harta, ninggalin ilmu. Kenapa? Nggak ada warisan, cuma seperempat roti itu aja mau diapain? Nggak ada. Para nabi itu tidak benar meninggalkan warisan. Makanya disinilah dianjurkan yaitu hibah sebelum warisan itu nanti, mohon maaf, kalau hibah orang tua masih ada punya ketegasan. Tapi kalau sudah nggak ada warisan itu sering jadi rebutan. Kenapa? Anak kita bagus kadang sebelahnya enggak. Jadi ya kan begitu kan? Anak kita bagus soleh, tapi kadang pasangannya enggak. Mantunya kadang. Ya kadang mantu bagus, orang tuanya mantu. Besan, ada aja itu. Ada kalau masih hidup kita punya wewenang penuh. Itu maksudnya. Anak nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau udah meninggal, anak sama-sama mengklaim punya wewenang. Apalagi anak laki-laki nomor 1. Kebanyakan begitu tuh. Nah ini yang perlu diwaspadai. Lebih baik dihibahkan, notariskan. Warisan jangan banyak-banyak. Anak kalau sudah mantap, oke, notaris mantap, nggak rebutan. Paling sisa yang ditempatin saja, nggak rebutan. Karena orang itu tamak warisan, dua kemungkinan. Satu, ketika lapar baru nyari. Dulu mah nggak nyari-nyari. Sekarang ekonomi jatuh, nyari warisan dia. Yang kedua memang tamak. Memang tamak. Tapi yang sering saya lihat yang kedua ini. Yang sering kalau yang tadi dulu aman, sekarang nyari warisan jarang. Tapi saya pernah tahu kok sekarang mulai nanya-nanya warisan dia. Kenapa? Oh ternyata ekonominya jatuh, lapar. Yang paling banyak tamak. Ternyata yang ngerebut, saya cek di lapangan, ternyata yang kaya dibanding yang biasa-biasa saja. Iya, saya kan sering nanganin warisan begitu. Saya perhati siapa ini? Oh ternyata yang punya yang sering tamak itu. Nggak mungkin karena sebelahnya kayaknya. Nah, yang menarik ketika sudah dibagikan, sampai warisan dapat sekian-sekian. Yang pas-pasan nggak punya bilangnya, ya sudah, mama punya saya sudah, buat mama saja. Begitu. Yang pas-pasan dan nggak punya itu, yang tidak merebut, yang tidak tamak, sudah dikasih jatahnya berdasarkan waris. Saya sudah tahu punya saya mama, punya saya buat mama saja. Ternyata yang begini-begini tamak itu, loh kok yang kaya gitu? Yang kaya. Mungkin anaknya sama wataknya, tapi sebelahnya lebih kuat. Ya, baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang tua yang bisa bersikap adil meskipun dohir. Tapi kalau batin tidak bisa. Kecenderungan batin itu nggak bisa dipungkiri. Tapi paling tidak secara dohir kita bisa menampakkan bahwa mereka sama di mata dan hati kita. Mudah-mudahan keluarga besar kita, anak cucu kita oleh Allah selalu diberikan hidup yang dalam kedamaian dan juga tidak kekurangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفنا ولنا مرضى المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا استودعناك ما علمتنا واردده عند حاجاتنا إليه يا الله اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من الصالحين اللهم اكثر مالنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك واحسن أملنا واغفر لنا اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة
اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.